Halo, selamat pagi guys. Tetap semangat ya. Hari ini kita ketemu lagi di PJJ Ekonomi tanggal 14 April. Dan kali ini kita akan membahas tentang neraca perdagangan. Namun bukan sekedar pengetahuan atau definisinya, tetapi kita akan belajar lebih ke dampak-dampaknya ya guys. Oke, so perhatikan dengan baik-baik. Nah, kita akan mulai dari data BPS, Badan Pusat Statistik. Di sini mencatat terjadinya defisit neraca perdagangan sebesar 3,2 miliar US dollar itu selama tahun 2019. Nah, tapi ini masih jauh lebih mending dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu bisa defisit sampai 8,6 miliar US dollar. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kondisi defisit neraca perdagangan ini menunjukkan sesuatu hal yang negatif? Memang sih disebutnya neraca perdagangan negatif kalau defisit, dan positif untuk neraca perdagangan surplus. Tetapi ternyata tidak selalu dampaknya itu negatif, guys. Nah, di sini kita akan pelajari apa sih dampak dari neraca perdagangan internasional ini. Dalam pemahaman neraca perdagangan, surplus dan defisit bukan suatu yang bersifat hitam dan putih. Artinya apa? Surplus tidak selamanya baik. Begitu pula defisit juga tidak selamanya menunjukkan tanda bahaya terhadap perekonomian. Nah, neraca perdagangan yang surplus ini sebenarnya dibutuhin itu saat perekonomian kita lagi dalam kondisi resesi. Nah, pada saat resesi ini, surplus perdagangan akan membantu dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan permintaan atas suatu barang dan jasa. Sementara kalau kondisi defisit itu akan dibutuhkan pada saat ekonomi suatu negara dalam keadaan ekspansi atau sedang proses pengembangan, guys, lagi butuh banyak biaya. Misalnya Indonesia lagi bikin banyak jalan tol. Nah, itu lagi butuh banyak biaya, itu ekspansi. Nah, oke. Nah, saat seperti ini itu banyak barang yang diimpor ataupun termasuk tenaga kerja yang kita impor dari luar. Nah, sehingga kita butuh banyak biaya dan itu menyebabkan neraca perdagangan kita defisit. Tetapi tidak selalu negatif ya. Oke. Kita akan lihat dampak secara spesifik dari neraca perdagangan yang defisit. Nah, pertama, dampak yang ditimbulkan dari neraca perdagangan defisit itu adalah melemahnya mata uang dalam negeri dibandingkan dengan mata uang asing. Nah, kenapa? Oke, kita akan lihat impor yang lebih tinggi ketimbang ekspor itu menyebabkan tingginya kebutuhan akan mata uang asing. Ya, kita kan beli barang-barang dari luar itu pakai dolar, pakai mata uang asing. Oke. Nah, itu akan membuat permintaan rupiah itu semakin turun. Dengan kata lain, rupiah yang ditukarkan ke dolar itu jauh lebih banyak daripada dolar yang ditukarkan ke rupiah. Nah, turunnya permintaan rupiah ini menyebabkan rupiah melemah atau kita sering sebut terdepresiasi. Itu melemah ya. Misalnya tadinya 1 dolarnya 13.000, sekarang menjadi 14.000. Nah, itu rupiah melemah. Oke, berikutnya dampak yang diakibatkan dari neraca perdagangan defisit ini adalah munculnya inflasi atau naiknya inflasi. Kenapa sih? Oke, penjelasannya seperti ini. Pelemahan mata uang rupiah
berujung pada naiknya biaya yang dibutuhkan untuk beli barang-barang dari luar, ya. Padahal barang-barang dari luar itu adalah barang-barang yang dibutuhkan untuk produksi di Indonesia. Contohnya adalah bahan-bahan baku. Nah, kalau misalnya produsen ingin mendapatkan keuntungan, otomatis karena bahan baku naik, dia juga akan menaikkan harga produk yang dia hasilkan. Nah, ini akan merembet, namanya inflasi ya, itu seperti efek domino, itu akan menyebabkan harga barang-barang yang lain juga naik. Nah, ini adalah inflasi. Dengan adanya inflasi ini ada dampak lain lagi, guys. Karena inflasi kita udah pernah belajar, itu akan menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat. Nah, kayak itu nanti dampaknya lebih jauh lagi ya, guys. Ada timbulnya pengangguran mungkin, atau mungkin terjadi pelemahan ekonomi. Nah, kayak kita akan bicarakan dampak yang lain lagi selain dari inflasi ini, yaitu adalah naiknya suku bunga acuan Bank Indonesia. Nah, ini sebenarnya juga dampak lanjutan dari inflasi tadi. Kalian masih ingat apa yang kita pelajari di kebijakan moneter? Ya, ada kebijakan diskonto atau discount policy, di mana untuk mengurangi jumlah uang beredar, Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Ya, yang itu nanti BI rate dinaikkan akan mengakibatkan masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank. Nah, karena kenapa suku bunga ditingkatkan? Untuk mengurangi jumlah uang beredar agar inflasi bisa ditekan. Sampai sini bisa, guys, ya? Oke. Sekarang kita lihat dampak yang terakhir. Dampak yang terakhir dari raca perdagangan yang defisit ini adalah investasi asing yang justru meningkat. Nah, ini yang tadi Miss bilang bahwa tidak selalu negatif ya, guys. Ada positifnya. Melemahnya nilai mata uang dilihat sebagai sebuah keuntungan bagi investor. Bagi investor luar maksudnya, ya. Karena apa? Karena bagi mereka modal yang mereka miliki akan menjadi lebih besar ketika ditukarkan ke mata uang kita. Nah, jadi mereka akan lebih tertarik untuk berinvestasi di negara Indonesia, ya. Nah, dari modal itu mereka bisa ngembangin, mereka punya bisnis, mereka punya modal, ya. Nah, selain itu mereka juga bisa beli kayak surat-surat berharga yang dijual oleh pemerintah maupun swasta. Nah, mereka bisa dapat dividen, mereka bisa dapetin bunga jauh lebih besar. Oke. Kemudian dari hasil investasi dari asing ini itu akan membantu perekonomian Indonesia. Jadi sekali lagi tadi kondisi neraca perdagangan yang defisit itu tidak selalu berdampak negatif, tapi ada dampak positifnya. Jadi akhirnya dana mengalir lagi masuk ke dalam negeri dan itu akan mendorong perekonomian untuk bangkit kembali. Nah, makanya ada siklus ekonominya ya, guys. Kadang bisa naik, puncaknya terus turun lagi, tapi nanti naik lagi gitu. Oke, seperti yang dibilang oleh seorang ahli ekonomi, dibilang bahwa defisit itu tidak pernah berbahaya dalam jangka panjang. Artinya semua mata uang sebenarnya akan kembali lagi ke negara asalnya, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Oke, dalam berbagai macam cara. Nah, salah satunya itu adalah dengan investasi asing tersebut. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih kondisi neraca perdagangan kita setelah adanya corona ini, ya kan kita perlu pelajari juga ya, guys, ya. Oke. Miss akan lihat di datanya. Di sini
diambil dari berita1.com. Di situ dibilang bahwa justru di tengah wabah corona ini, neraca perdagangan Indonesia justru mengalami surplus, guys. Wow, kok bisa? Nah, kita lihat dulu, surplus kan nggak selalu baik ya. Oke, di bulan Februari tahun 2020, Indonesia mengalami surplus sebesar 2,34 miliar US dollar. Nah, surplus ini disebabkan oleh surplus sektor non-migas sebesar 3,27 miliar, meskipun sektor migas mencatatkan defisit 31,6 juta US dollar. Nah, jadi di sini Indonesia tetap mengalami surplus. Ekspor kita jauh lebih besar dibandingkan dengan impor. Mungkin ini ada kaitannya dengan negara Tiongkok, guys. Karena kalau kita lihat ekspor kita yang terbesar itu adalah dari negara Tiongkok. Oke, kita lihat aja datanya di sini ya, guys. Oke. Nah, itu ada 5 negara ekspor terbesar Indonesia. Yang terbesar diantaranya adalah Tiongkok. Dan kemudian berikutnya ada komoditas ekspor terbesar Indonesia. Oke, ada migas, ada non migas. Kemudian ada juga di sini disajikan data itu tentang 5 negara tujuan impor Indonesia terbesar, ya, di mana Indonesia mengimpor dari kelima negara tersebut. Oke, guys, sekarang kita lihat bagaimana dampaknya terhadap kurs rupiah. Ya, kita lihat data di sini dari kompas.com. Di situ dibilang bahwa nilai tukar terhadap dolar AS Amerika Serikat kita masih melanjutkan kenaikan hingga menjauhi level psikologis 16.000. Di pasar spot berdasarkan data Bloomberg Senin tanggal 13 April kemarin jam 9.50 waktu Indonesia Barat, di pasar spot rupiah berada pada posisi 15.805 per dolar Amerika Serikat. Posisi ini menguat, yaitu sebesar 0,47% atau sekitar 75 poin dibandingkan penutupan sebelumnya pada level 15.880 per dolar Amerika Serikat. So, jadi di sini kita melihat bahwa dalam kondisi wabah atau pandemi COVID-19 ini sebenarnya masih ada hal positif yang kita masih bisa dapatkan, yaitu dengan menguatnya rupiah, guys. Saat ini jadi kita sudah mencapai 15.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. So, itu hal yang baik yang patut untuk kita apresiasi ya. Oke, kemudian kita apa sih yang kita bisa lakukan untuk bisa bantu supaya rupiah kita bisa tetap menguat? Karena ya memang dalam hal ini masih terus bergantung pada keadaan ekonomi secara global ya. Apakah rupiah kita akan menguat atau tidak. Tetapi mungkin dari kita sendiri kita bisa lakukan beberapa hal loh, guys. Nah, salah satu yang kita bisa lakukan ini adalah yang pertama, kita harus mungkin kita perlu bisa ngikutin gerakan Aku Cinta Rupiah. Nah, caranya gimana? Caranya ya kita lebih sering melakukan transaksi dengan menggunakan rupiah dibandingkan dengan menggunakan dolar. Oke. Nah, kemudian yang hal lain yang kita bisa lakukan adalah mungkin ya kita bisa mengurangi untuk traveling ke luar negeri. Ini konteksnya di luar corona ya, guys. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa cintai produk-produk dalam negeri. Oke.
Kemudian kita juga jangan panik. Kalau orang panik itu biasanya yang dilakukan akhirnya tidak masuk akal, ya kan? Kayak kemarin belanja langsung seabrek gitu karena panik ya. Kemudian nanti takut rupiah jadi turun, akhirnya terus mulai beli dolar, rupiahnya dijual semua ganti dolar. Nah, itu hal yang ya tidak tidak akan membantu sama sekali. So guys, tetap stay safe, dan kita bisa bantu kok Indonesia untuk bisa tetap supaya rupiah kita di posisi yang lebih baik lagi ya. Oke, see you guys.